Shalom semuanya. Shalom teman-teman. Welcome home. Seperti kita tadi udah sempat lihat di video pengumuman. Siapa yang bersyukur sama kasih Tuhan hari ini? Amin. Kita mulai ibadah hari ini, kita berdoa dulu ya. Ya Tuhan, ya Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk sepanjang minggu ini ya Tuhan. Kami boleh bersyukur ya Tuhan, karena kasih Engkau yang luar biasa ya Tuhan atas hidup kami ya Tuhan, atas keluarga kami, atas diri kami ya Tuhan. Kami boleh berkumpul kembali di sini untuk ibadah kami hari ini ya Tuhan. Kau yang beracara ya Bapak di ibadah hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapak. Hanya dalam-Mu berdoa, amin. Teman-teman masih dalam hadirat Tuhan. Kita bersyukur sama Tuhan akan kasih-Nya Tuhan. Kita bersyukur atas kehidupan yang kita punya hari ini. We worship you, Jesus. Haleluya. Ku memuji Engkau Allah kami. We worship you, Jesus. Kita naikkan syukur kita bilang terima kasih Tuhan. Oh, we worship you, Jesus. Oh, we worship you. Haleluya. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Oh, we worship you, Jesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. We worship you, Jesus. Kita sama-sama katakan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Sama-sama aja kita untuk bangkit berdiri, kita katakan. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Tuhan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. We worship you, Jesus. Engkau Allah kami, hanya Engkau yang layak kami puji, Engkau yang kami sembah, Bapa kami. We worship you, Jesus. Layaklah
segenap hatiku. Ini hidup kami Tuhan. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. We worship you Jesus. Bapa kami yang di surga ya Tuhan, kami percaya Tuhan hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah karena Engkau adalah Allah kami, Allah yang sungguh baik ya Tuhan. Kami percaya hidup kami serahkan semuanya Tuhan, hanya dalam nama-Mu. Kami berdoa, amin. Amin. Teman-teman masih semangat puji Tuhan, amin. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Masih semangat untuk memuji Tuhan lebih lagi? Amin. Amin. Mulai. Kita percaya bahwa Tuhan kita sangat amat baik ya teman-teman. Amin. Di setiap waktu, di setiap saat, di setiap hari Dia sangat baik. Sama-sama kita katakan, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Sama-sama katakan, you are good. Sekali lagi kita ulang ya. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Segala bangsa dan lidah mengakui ya Tuhan. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Woo! Mana sorakannya? Woo! Yes, Lord, you are good enough to me. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. Mana jempolnya? You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever.
semua orang mengakuimu ya Tuhan. People from every nation, Generasi ke generasi, from generation to generation, we worship you. mana suaranya, sorakannya lebih lagi. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Siap lebih lagi. Go. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are, for who you are, for who you are. Sekali lagi, for who you are. You are good. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Coba percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang baik, amin. Allah yang baik, amin. Coba samping kiri kanannya bilang, kau baik, Tuhan baik loh sama kamu. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Oh sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Jempolnya mana? Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Lagi apa? Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Kita sama-sama puji Tuhan, amin. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Kita bilang Engkau baik. Kita bilang sama Tuhan, Engkau baik. Oh, Engkau baik, teramat baik. Worship you. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau
Teman-teman boleh silakan duduk. Siapa yang di sini mau jadi alatnya Tuhan di keluarga kita? Mungkin kita nggak bisa milih kita ada di keluarga yang seperti apa. Tapi yuk kita sebelum dengar firman Tuhan, kita siapin hati, kita bilang, Tuhan aku mau jadi alatmu ya Tuhan buat keluarga kami ya Tuhan. Tuhan Kau yang perlengkapi kami ya Tuhan. Biarkan kami mengerti firman-Mu ya Tuhan. Dan mencintai keluarga kami ya Tuhan. Seperti Engkau mencintai kami Yesus. I worship you Jesus. Kau yang berdoa ya Tuhan. Kau yang mendengar hati kami Yesus. Kau yang mendengar keluhan hati kami ya Bapa. I worship you Jesus. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tatamu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Worship you Jesus. Sama-sama kita naikkan lagu ini dari awal. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tatamu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Doa kami Tuhan, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini
hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, hati kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh Indonesia, sampai seluruh Indonesia dipenuhi api kemuliaan-Mu. Kami rindu Tuhan, curahkan Roh-Mu, kami rindu lawasan-Mu Tuhan. Oh, penuhi kami Tuhan, oh isi kami. Hambamu Tuhan, ku rindu menyembah-Mu Tuhan. Biarlah api kemuliaan-Mu Tuhan curahkan kami Roh Kudus-Mu, curahkan kami biarkan kami jadi alat-Mu ya Tuhan untuk sekeliling kami, biarkan kami jadi alat untuk keluarga kami ya Tuhan. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji menyembah-Mu Yesus Tuhan, hingga akhir bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji menyembah-Mu Yesus Tuhan, hingga akhir bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Apa aja kita untuk bangkit berdiri, kita sama-sama kata kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji menyembah-Mu Yesus Tuhan, hingga akhir bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik ya Tuhan. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji menyembah-Mu Yesus Tuhan, hingga akhir bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya
sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini yang menjadi doa dan kerinduan kami anak-anak-Mu Tuhan. Di tempat ini kami rindu lawatan Tuhan. Api kemuliaan Tuhan boleh melawat negeri kami, boleh melawat kota kami. Tapi sebelum itu semua Tuhan, pertama-tama biarlah api kemuliaan-Mu melawat keluarga kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah masing-masing pribadi, lepas pribadi Tuhan yang hadir pada sore malam hari ini, anak-anak-Mu Tuhan, benar-benar boleh menjadi alat di dalam tangan-Mu, khususnya ketika kami ditempatkan Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Bukan sebuah kebetulan Tuhan, tapi kami percaya ada maksud dan rencana Tuhan yang ajaib, ada maksud dan rencana Tuhan yang dahsyat bagi setiap kami anak-anak-Mu. Oleh karena itu Tuhan, biar sore malam hari ini kebenaran firman-Mu boleh lebih lagi meyakinkan setiap kami ya Tuhan, bahwa keberadaan kami di tengah keluarga kami bukanlah sebuah kebetulan, tapi kami boleh ada di tengah-tengah keluarga kami untuk boleh memancarkan kasih Tuhan, untuk boleh menjadi saluran berkat Tuhan bagi setiap anggota keluarga kami yang lain. Bicaralah Tuhan kepada setiap kami, hati pikiran segenap kehidupan kami buka selebar-lebarnya untuk kuasa kebenaran firman-Mu boleh beracara di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap dengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Sebelum duduk, kasih dulu tos kanan kirinya minimal 5 orang. Bilang, Yesus mengasihimu. Yang belum 5 belum boleh duduk. Yang udah 5 silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita sore hari ini? Wah, puji Tuhan ya, kita bersyukur di dalam anugerah Tuhan boleh kembali beribadah kepada Tuhan dan boleh menikmati tahun yang baru ya. Dan tidak terasa sudah bulan kedua ya di tahun 2025. Waktu berjalan begitu cepat, kemarin baru Natalan, tahun baru, udah tahun baru lagi, tahun baru Imlek maksudnya ya. Jadi waktu terasa cepat dan aku sungguh bersyukur untuk kesempatan yang diberikan di malam minggu yang ceria ini boleh ketemu dengan teman-teman di Sync Youth ya, GBI Sungai Yordan. Aku tuh terakhir kali pelayanan di sini sebelum Covid kayaknya ya, sebelum Covid. Natal ya, wow Rahmat masih ingat tuh ya. Aku tuh punya sejarah cukup panjang sebenarnya sama GBI Sungai Yordan ini ya. Ivi tahu betul ya zamannya Kak Reza Arya Bima, tahun berapa tuh Vi ya? 10 tahun ada kali ya? Ada loh. Hah? 89? Saya baru usia 2 tahun bro, jangan bro ya. Saya itu ya mungkin 10 tahun, 11 tahun ya. Victor juga tahu ya bro. Cukup lama ya dan senang banget ya kayak nostalgia gitu bisa ketemu dengan teman-teman semua yang mungkin pernah kenal Kak Randy dari zaman Kak Randy pelayanan mula-mula itu ya di DPA Jakarta Pusat. Kalau mau nostalgia banyak cerita ya seru dan sampai sekarang ketemu juga dengan wajah-wajah yang baru. Dengan adik-adik semua ya, mungkin belum pernah ketemu Kak Randy, jadi nanti Kak Randy perkenalkan diri juga ya. Nah teman-teman terima kasih sekali lagi ya, Bernie thank you bro, dan semua rekan-rekan pengurus yang ada untuk kesempatan yang diberikan, Kak Randy boleh bagikan firman Tuhan. Nah pada kesempatan kali ini tema yang diberikan kepada Kak Randy itu judulnya adalah Kak Randy tulis seperti ini, I love my family. Bilang sama saya, I love my family. Sekali lagi yuk, I love my family. Yakin gak nih? Cinta keluarga, sayang keluarga, yakin gak? Kadang kita usia-usia seperti teman-teman ini itu ada masa-masa di mana kita mungkin merasa kecewa atau merasa terluka ketika melihat kondisi keluarga kita itu tidak seideal yang dibayangkan, ya kan? Kalau dulu waktu masih bocil gitu ya, kayaknya papa mama kita tuh kayaknya pahlawan banget gak sih, superhero banget gitu ya buat kita. Tapi mulai beranjak dewasa, kita mulai mencari jati diri
Kita mulai banyak memberontak dan akhirnya biasa ada beda pendapat, ada konflik, ada gesekan dan kita ternyata mulai menyadari bahwa ternyata orang tuaku tidak sempurna, benar, tidak sesuperhero itu ya, punya keterbatasan dan kekurangan juga gitu ya. Nah, level kekecewaannya bisa beda-beda, ada yang banting pintu ya, ngambek mengurung diri di kamar, ada yang siapin koper, siap minggat dari rumah gitu ya. Macam-macam teman-teman. Itu fase-fase yang kita pernah lewatin dan mungkin sedang dijalanin. Makanya tadi aku tanya kan, I love my family itu benar-benar terucap dari hati atau sekedar baca tulisan yang ada di depan saja. Nah, tapi nggak masalah teman-teman ya, sekalipun mungkin ada beberapa dari antara kita yang mengalami kekecewaan dengan segala keterbatasan keluarga kita ya. Aku penasaran kalau Rahmat terlahir dari keluarga Muslim, sampai sekarang gimana kondisi keluarga? Udah percaya atau masih Muslim? Nah, makanya saya tanya gini, kadang kita yang terlahir dari keluarga Kristen ya, biasa pergi gereja bareng, ibadah bareng, terus kondisi rumah itu kondusif ya, kita secara keimanan disupport banget gitu, kayaknya gampang ngomong I love my family. Tapi coba bayangin kondisinya Rahmat, pasti ada fase-fase di mana kita bergumul ya bro ya, atau sampai hari ini bergumul juga pasti ya, berdoa untuk bagaimana Tuhan bisa menjamah, bisa menjangkau keluarga kita juga gitu. Jadi saya percaya setiap kita ada di fase-fase demikian teman-teman. Tapi satu hal nanti kita belajar ya, bahwa setelah melewati fase-fase itu akan ada titik di mana kita mulai belajar untuk berdamai, belajar untuk menerima segala keberadaan keluarga kita ya, karena mau sampai kapanpun tidak ada itu yang namanya mantan keluarga ya, kita tetaplah keluarga. Nah pertanyaannya, mau nggak kita belajar menerima dan berdamai dengan situasi yang ada, karena kalau dipaksain juga capek ya lama-lama ya, kita yang kayak ngotot banget pengen ngubahin keluarga kita, wah itu melelahkan. Nah makanya hari ini kita mau belajar bagaimana caranya kita bisa love our family. Nah tadi Kak Randy janjiin sebelum lebih dalam ke dalam tema ini foto keluarga Kak Randy ya. Jadi Kak Randy sudah menikah di tahun berapa ya? Aduh jangan sampai lupa. 2013. Ya Kak Randy menikah tahun 2013 sama istri Kak Randy namanya Kak Dita. Lalu kami dikaruniai 2 orang anak, yang laki-laki namanya Dominic, usianya 10 tahun, dan yang perempuan namanya Emily, usianya 5 tahun. Kami melayani di GB Ebenezer di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Ya zamannya dulu ya, kita sering fellowship bareng ya. Wah nanti kapan harus diatur Vi ya, Bernie nanti kita atur lagi ya, supaya master plan sama sync ini bisa bersinergi ya, bisa nge-sync ya, bener banget. Dan Kak Randy juga melayani di pengurus pusat Departemen Pemuda Anak, Biro Dewasa Muda. Jadi memang concernnya bicara tentang bagaimana keluarga-keluarga muda itu bisa mengalami pemulihan. Makanya kalau ngomongin tema tentang keluarga, dulu kalau pelayanan generasi, pelayanan youth, ngebayangin teman-teman tuh langsung kan hati hancur, kita bisa nangis di hadirat Tuhan. Tapi belakangan Kak Randy tuh justru menangisi keluarga-keluarga. Ya, ketika masuk ke dalam satu pelayanan keluarga, ngelihat bagaimana ada keluarga muda, udah punya pergumulan yang berat, terus udah kepikiran mau pisah, anak-anaknya jadi korban, wah itu jadi satu beban tersendiri buat Kak Randy teman-teman. Ya makanya tema kali ini rasa-rasanya sangat tepat untuk bisa kita kulik bareng-bareng ya. Berapa banyak dari kita yang siap dengarkan firman Tuhan? Saya mau lihat lagi tangan-tangannya. Yes, sekali lagi dong berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, bicara tentang keluarga teman-teman, boleh di next. Bahwa ternyata yang namanya keluarga, family itu pada mulanya adalah desainnya Tuhan. Bilang sama Kak Randy, keluarga adalah desainnya Allah. Ya, jadi dari awal Tuhan itu memang membentuk keluarga sebagai komunitas pertama. Sebagai lembaga terkecil yang ada di tengah masyarakat. Pada saat itu ada keluarga pertama, yaitu keluarganya Adam. The Addams Family. Ada yang pernah nonton film itu? The Addams Family itu keluarganya isinya ada
Wednesday Addams. Nah itu anggota keluarganya di Addams Family, hancur banget teman-teman ya. Tapi itu yang terjadi juga ketika di dalam Taman Eden ada lembaga terkecil yang dibentuk oleh Tuhan itu. Tapi pada perjalanannya mereka terpaksa jatuh ke dalam dosa dan kita temukan itu semua ya di dalam sejarah penciptaan. Tetapi satu hal yang kita perlu pelajari teman-teman bahwa desain dari Allah bagi keluarga itu adalah sebenarnya keluarga yang penuh dengan damai sejahtera. Penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Nah makanya kalau hari ini kita berkaca melihat kondisi keluarga Kristen atau mungkin bukan cuma Kristen tapi keluarga pada umumnya yang ada di Indonesia, apa yang terjadi? Justru sebaliknya ya, bukan diwarnai oleh damai sejahtera, oleh keharmonisan, tapi yang terjadi itu justru sebaliknya. Banyak hal-hal yang mengecewakan, banyak hal-hal yang bikin miris ya, apalagi kalau nonton berita kriminal, bapak bunuh anak, anak bunuh ibu, ya saling bunuh-membunuh, itu mengerikan teman-teman ya. Tapi itulah yang terjadi, maka dari itu saya percaya kalau kita merindukan terjadi revival, terjadi pemulihan di tengah berbagai sektor kehidupan, di tengah-tengah bangsa kita. Ya kita berdoa tadi kan, api kemuliaan Tuhan melawat bangsaku, that's good. Tapi jangan langsung bermimpi yang besar, karena menjangkau generasi, menjangkau bangsa itu adalah sesuatu yang butuh effort yang luar biasa. Coba perkecil lagi skupnya. Bukan sekedar bangsa dan negara tapi juga gereja. Pertanyaannya gereja kita sudah jadi berkat belum buat lingkungan sekitar? Ya kan? Di marketplace. Siapa di sini yang udah kerja? Halo? Nah, bagaimana teman-teman berada di tengah-tengah marketplace? Adakah teman-teman jadi berkat atau jadi batu sandungan? Ya kan? Harusnya kedatangan kita, kehadiran kita itu mendatangkan hadirat Tuhan. Orang bisa merasakan damai sejahtera ketika kita datang. Jangan ketika kita datang tongkrongan bubar. Minggir, rahmat datang, bubar. Jangan, justru ketika kita hadir kita bawa shalomnya Tuhan. Nah dari gereja, marketplace, yang kuliah, yang sekolah, terus sampai kepada lingkungan tempat tinggal, ya kan? Tongkrongan kita di RT, di RW, ya kan biasa di ini jaga pos kamling gitu kan bareng-bareng. Nah di situ kan kita jadi berkat dan pada akhirnya setelah lingkungan sekitar kita yang paling kecil lingkungan keluarga. Nah coba ambil waktu sejenak, mulai renungkan bagaimana ya hubunganku dengan papa dan mama di rumah. Adakah hubunganku baik, hubunganku hangat, saling mengasihi, atau kayaknya terakhir kali ngobrol sama papa itu tahun 2020. Wah udah 5 tahun ya nggak ngobrol sama papa, wah itu bahaya kan. Begitu juga dengan Koko, dengan Cici, dengan Ade, gimana hubungannya? Adakah harmonis atau jangan-jangan hubungannya udah kayak Kain dan Habil tuh, saling iri hati, saling bersaing satu dengan yang lain. Saya temukan loh, ada dulu zaman saya SMA, kakak adik satu sekolah, nggak pernah ngobrol, nggak pelajaran bareng, pulang nggak bareng, sendiri-sendiri. Dan ternyata memang mereka saling bermusuhan, gitu. Ya, itu hal-hal yang perlu dibenahi teman-teman di dalam keluarga. Karena sekali lagi keluarga itu adalah desain Allah. Nah di dalam kisah Kejadian kita temukan, boleh di next, bahwa memang iblis itu sebagai oknum ya yang berusaha merusak hubungan di tengah keluarga. Ketika Adam dan Hawa di dalam hubungan rumah tangga mereka, lalu muncullah iblis dalam bentuk ular. Ular itu memanipulasi manusia, ya kan? Dia bilang gini, makan aja buahnya. Kamu gak akan mati kok, justru kamu akan jadi seperti Tuhan. Wah udah tuh dihasut, dimanipulasi. Akhirnya Hawa makan buahnya, Adam juga makan buahnya. Jatuhlah mereka ke dalam dosa. Hubungan antara, akibat dosa, hubungan antara
manusia dengan Tuhan itu menjadi rusak, teman-teman. Ya, makanya waktu dikumpulin tuh di tengah-tengah persidangan itu kan, ketika hubungan antara manusia dengan Tuhan rusak, manusia ngapain? Datang nggak sama Tuhan terus bilang gini, Tuhan maafin ya, kami hilaf, kami salah, ampunin dong, gitu nggak? Enggak, mereka ngapain? Ngumpet, mereka sembunyi. Itu adalah permainan paling tua di dunia, teman-teman. Petak, umpet. Dan yang konyol, main petak umpet sama Tuhan. Tuhan kan maha tahu ya, ngapain ngumpet dari Tuhan. Tapi yang menarik, Tuhan panggil kan, di mana engkau Adam? Akhirnya Adam muncul bersama dengan Hawa, dikumpulinlah itu. Ada Adam, Hawa dan juga ular. Yang makan buahnya siapa, teman-teman? Pertama kali. Tapi yang pertama dicari siapa? Adam. Berarti dengar baik laki-laki, Bernie sudah berumah tangga. Siapa lagi di sini yang sudah berumah tangga? Ada? Nggak ada ya, semua. Tapi semua pengen berumah tangga kan? Halo? Oh enggak, ada yang selibat ya. Saya mau abdikan hidup saya bagi kerajaan Allah. Monggo, nggak apa-apa. Tapi percayalah, dengar baik teman-teman, laki-laki khususnya. Engkau adalah kepala rumah tanggamu. Ya, engkau yang bertanggung jawab atas seisi keluargamu. Ya, bagaimana mesbah keluargamu bersama dengan istri dan anak-anak itu juga jadi tanggung jawabmu. Jangan kita bilang, nanti tunggu Bapak Gembala yang kasih arahan. Jangan. Mulai dari keluarga sendiri, diri sendiri dan keluarga terdekat kita, teman-teman. Dan waktu itu dikumpulin tuh, Adam ditanya kan. Lihat nih, akibat dosa manusia jadi egois. Jadi maunya menang sendiri. Jadi Tuhan tanya sama Adam, Adam, mengapa engkau makan buah itu? Lalu apa yang dikatakan Adam? Tuhan, perempuan yang engkau tempatkan di sisiku, itu yang bikin aku tergoda. Waduh. Jadi double kill, teman-teman. Yang disalahin bukan cuma perempuan, tapi siapa? Engkau. Kenapa sih Tuhan gak ciptain perempuan yang lebih soleha daripada Hawa? Supaya saya tidak digoda juga. Waduh. Dari Adam Tuhan beralih ke Hawa. Hawa, mengapa engkau makan buahnya? Siapa yang disalahin? Ular. Nah itu kan. Cari kambing hitam, padahal itu bukan kambing, itu ular. Sorry, itu father jokes ya. Ya kan, wah ini ternyata ular Tuhan. Kenapa Tuhan taruh ular di planet bumi? Kenapa enggak taruh di planet Mars gitu biar jauh kan? Tapi puji Tuhannya ular enggak ditanya sama Tuhan. Coba Tuhan nanya ular, muter-muter tuh. Alkitabnya makin tebel. Perdebatannya makin panjang dan kita makin malas bacanya. Tapi yang menarik apa? Waktu terjadi itu ya, sinnya saling salah menyalahkan, Tuhan bikin satu perjanjian. Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunan ular dan keturunan perempuan ini. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular, tetapi di saat yang sama keturunan ular itu akan meremukkan tumit dari keturunan perempuan. Dan tahukah teman-teman itu sebenarnya apa? Itu adalah nubuatan di dalam Kejadian 3 ayat 15. Bahwa suatu hari akan datang juru selamat yang kembali memulihkan hubungan manusia berdosa dengan Bapa. Lewat pengorbanan Kristus di kayu salib, tumitnya itu diremukkan, artinya apa? Dia harus mati tergantung di sana. Dia bukan lagi diving, teman-teman. Diving tahu ya, kalau main bola di tackle pura-pura jatuh tuh diving. Dia bukan pura-pura mati, tapi benar-benar mati di kayu salib. Untuk menebus kita dari dosa. Tapi syukur kepada Allah, 3 hari kemudian ia bangkit dari antara orang mati. Lewat kebangkitan, kematian dan kebangkitannya, kepala ular itu diremukkan. Kuasa dosa dan kuasa maut dipatahkan. Hubungan antara manusia berdosa dengan Tuhan dipulihkan. Nah, tapi yang terjadi banyak orang belum sadar bahwa Yesus sudah datang untuk memulihkan keadaan. Akhirnya kita tetap tinggal di dalam dosa. Dan akibat rusaknya hubungan manusia dengan Tuhan, maka dengar baik teman-teman, cepat atau lambat rusak pula hubungan manusia dengan sesamanya. Dimulai dari keluarga, kenapa ada konflik antara Adam dengan Hawa, antara papa dengan mama? Ya karena egoisnya dosa itu.
Dan bahkan generasi berikutnya dari Adam dan Hawa, Kain dan Habil. Dosanya apa? Toyor-toyoran, buli-bulian, lebih daripada itu. Pembunuhan. Nah, inilah akibat dosa, teman-teman. Dan kita menghadapi sebuah kabar buruk. Bahwa keluarga demi keluarga itu rusak, dihancurkan. Oleh karena rancangan si jahat itu. Tetapi ada sebuah kabar baik, teman-teman. Boleh di next lagi. This is the good news. Bahwa apa? God loves family. Tuhan mengasihi keluarga. Dia enggak buang itu keluarga, terus dibakar hidup-hidup, dibikin yang baru gitu, enggak. Tapi dia rancangkan karya penebusan itu. Bahkan di Lukas 1 ayat 16 sampai 17 ada satu nubuatan yang digenapi melalui kedatangan Yohanes Pembaptis. Dikatakan demikian, Yohanes Pembaptis itu akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Maka dari itu adalah penting pelayanan gereja, pelayanan youth terutama. Itu adalah apa? Untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada, nah itu pelayanannya bapak-bapak ya, kaum bapak. Tapi pelayanan anak youth apa? Supaya hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya. Ya, dan ini yang Tuhan rindukan, ini yang Tuhan harapkan, teman-teman. Supaya terjadi pemulihan di tengah keluarga. Dan kita pun melihat ya, salah satu catatan di dalam perjanjian baru bagaimana Yesus mengasihi keluarga baru di dalam perjamuan kawin di Kana. Mereka kenapa? Teman-teman ingat gak kejadiannya? Kehabisan anggur, panik kan? Waduh gimana nih? Anggur kita habis. Lalu datanglah para pelayan di perjamuan kawin itu. Dia tanya sama Maria, Maria gimana nih? Kita kehabisan anggur. Terus apa yang dilakukan Maria? Dia panggil Yesus. Yesus, sini. Tuh, yang punya gawean, yang punya hajatan, kehabisan anggur, tolong dibantu. Yesus bilang apa sebelumnya? Mau apa engkau denganku ibu? Waktuku belum tiba. Itu belum waktunya loh bagi Yesus untuk menyatakan kemesiasannya, kuasa mujizatnya. Tapi perhatikan, karena satu, yang minta siapa? Ibunya. Ya kan? Ya walaupun kadang orang Katolik juga punya penghormatan yang tinggi ya kepada Bunda Maria, katanya kalau doa nggak dikabulin ke Yesus minta sama ibunya, gitu ya. Tapi kita nggak lagi ngomong itu ya. Tapi bagaimana kita bisa melihat Yesus sang anak Allah itu pun mengasihi ibu jasmaninya, ibunya yang ada di dunia. Dan berikutnya apa? Perkawinan itu. Pernah bayangin gak teman-teman baru nikah udah kena malu, udah kena aib. Satu wilayah tuh di Kana itu. Karena apa? Ya persiapannya kurang, ya cateringnya habis. Pasti pas Bernie sama Ivi nikahan catering diperhitungkan bener ya. Jangan sampai tamunya datang cateringnya habis. Malu pasti yang punya hajat. Nah makanya Yesus mengasihi mereka, oke. Demi keluarga ini saya adakan mujizat. Pernikahan itu berharga di mata Yesus. Ya, jadi ayo yang sudah menikah jadi teladan. Tunjukkan bahwa apa pernikahan kita ini adalah bentuk pengabdian kita kepada Tuhan. Amin. Ya. Siapa lagi yang udah menikah tadi? Ini belum. Pacaran. Wah, udah ada rencana? Sekarang mau? Nih langsung. Oh jangan ya. Bukan. Beda. Oh salibnya beda. Oh, tapi bukan salib terbalik kan? Nggak apa-apa ya. Nanti kita diskusikan. Nah, ayo teman-teman yang sudah berpasangan menuju pernikahan, yuk perhatikan bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang berharga di mata Yesus. Ya, kita perjuangkan. Sekalipun ya ini sedikit ya. Kalau nanti masuk ke tahun-tahun pernikahan itu ada pergumulannya, ada perjuangan tersendiri. Tapi bersama Yesus kita pasti
bisa melewatinya. Ya. Bahkan ingat di perjamuan kawin di Kana itu, si pemimpin pesta dibilang gini, biasanya orang itu sediain anggur paling bagus di awal, akhir-akhirnya mulai dicampur air karena udah pada mabok tuh nggak tahu. Tapi yang ini beda, makin lama anggurnya makin manis. Itu pernikahan Kristen. Ya, Karendi nikah tahun 2013, berarti udah hampir 12 tahun. Ya, makin manis, makin happy di dalam Tuhan. Amin. Ya itu ya adik-adik, jadi semua mau menikah? Kok pertanyaan itu ya? Ya semoga pernikahanmu diberkati Tuhan. Ya. Oke, nah kita lanjut nih ya. Kalau kita tahu bahwa Tuhan itu mengasihi keluarga kita, sekarang tugas kita nih, bagaimana saya sebagai anak Tuhan dapat menghadirkan kasih di tengah keluarga. Ya, bagaimanapun keberadaan keluarga kita, kita harus hadir untuk mendatangkan kasih Tuhan bagi mereka. Ada 3 hal yang Karendi mau bagikan teman-teman. Bagaimana saya dapat menghadirkan kasih di tengah keluarga? Yang pertama, perlu ada yang namanya kasih dan penerimaan Kristus di tengah keluarga. Saya tambahin di situ kata Kristus, karena yang namanya kasih dan penerimaan manusia itu sangat terbatas. Kasih dan penerimaan manusia itu bersyarat. Kadang kita bilang ayo I love you, atau gereja kan tadi ya, kita suka bilang welcome home. Tapi sebenarnya welcome home-nya itu ada bintang kecil, syarat dan ketentuan berlaku. Selama lu bisa ngikutin cara mainnya kita, lu bisa beradaptasi sama kita terima lu. Tapi kalau mulai bertingkah, udah. Nggak ngomong langsung sih, tapi udah gesturnya udah pada ngusir gitu kan. Datang lagi gitu. Itu namanya kasih dan penerimaan manusia. Tapi kasih dan penerimaan Kristus itu berbeda teman-teman. Makanya di Roma pasalnya yang ke-15 ayat 7 dikatakan, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Terimalah satu akan yang lain, bukan karena mereka layak untuk dikasihi, bukan karena hidup mereka sudah menyenangkan bagi kita, no. Kita menerima satu dengan yang lain oleh karena Kristus juga telah menerima kita. Standarnya penerimaan Kristus. Ya. Jadi bukan lagi tentang ego kita, bukan lagi tentang apa yang menyenangkan kita. Tapi bagaimana lewat kehadiranku, kasih dan penerimaan Kristus itu dinyatakan. Amin. Nah, kenapa ini penting? Kenapa kasih dan penerimaan penting? Karena tadi tidak ada satupun keluarga yang sempurna. Kalau ada keluarga yang sempurna, kasih dan penerimaan tidak diperlukan, udah ideal. Tapi karena ada kelemahannya, ada kekurangannya, ada keterbatasannya, maka kita harus belajar untuk mengasihi dan menerima seperti Kristus. Rumput tetangga seringkali terlihat lebih hijau kan? Waduh, banding-bandingin sama keluarga tetangga ya kan, tiap liburan jalan keluar kota, keluar negeri, keluar planet, wah keren banget nih keluarganya. Sedangkan aku, waduh. Teman-teman udah nonton ini belum? Udah ada yang nonton film Satu Kakak Tujuh Ponakan belum? Udah ya, keren ya, aku suka banget tuh. Ya sekalipun memang Kak Moko itu harus healing itu kayaknya ya. Hidupnya menderita banget ya, berkorban banget. Tapi kita bisa lihat ya bahwa ya itulah keluarga ya, di dalam segala keberadaannya penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kekurangan. Dan tugas kita adalah untuk mengasihi, untuk merawat rumput keluarga kita. Jangan selalu bandingkan dengan rumput tetangga yang lain ya. Belajar berdamai dengan keberadaan keluarga kita teman-teman. Ya, bersyukurlah dan jangan membanding-bandingkan. Karena bukan sebuah kebetulan engkau ditempatkan di tengah-tengah keluargamu. Ya kan, tidak semudah itu Ferguso. Kalau misalnya kita kesel, terus besoknya bilang kita datang ke Dukcapil kantor kelurahan, tolong coret nama saya dari kakak. Enggak gitu ya, enggak bisa seperti itu kan.
Nggak ada tuh istilahnya mantan anak, mantan orang tua, enggak. Kita memang sudah ditentukan oleh Tuhan memiliki orang tua kita, memiliki kakak dan adik kita. Dan kabar baiknya ini teman-teman, boleh di next lagi, bahwa Tuhan itu tidak pernah sembarangan ketika menempatkan kita di tengah keluarga. Perhatikan ayat ini di dalam Mazmur 139 ayat 13 dan 14 dikatakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Pertanyaannya teman-teman, adakah jiwamu benar-benar menyadari bahwa perbuatan Tuhan atas hidupmu itu dahsyat dan ajaib? Engkau bisa dilahirkan di tengah-tengah keluarga. Tuhan tuh gak nyiptain langsung 1000 gitu ya orangnya. Oke, cetak 1000, enter, kirim ke dunia gitu, enggak. Di Alkitab dikatakan apa? Dia membentuk buah pinggang, menenun. Ada yang pernah menenun? Jahit? Bisa enggak jahit sambil WhatsApp, sambil nonton TV? Enggak bisa, ketusuk jari lo. Kalau mau menenun itu butuh konsentrasi, butuh keseriusan. Dan waktu Tuhan menenun kita di kandungan ibu kita, dia gak main-main. Ya makanya ada stiker yang bilangin, Tuhan bener gak main-main pas nyiptain kamu. Tahu gak stiker itu? Di WhatsApp, gak tahu ya, ya udah. Nanti aku share ke Bernie forward ke yang lain ya. Biar tahu itu, ada stiker gitu. Ya, Tuhan gak pernah asal-asalan teman-teman. Sekalipun mungkin gini, aku lihat ini di buku, di foto-foto keluarga, papa mama nikah bulan Maret tahun 2000. Kok aku lahirnya bulan Mei tahun 2000? Apakah aku cuma 2 bulan di dalam kandungannya? Wah, ternyata kita bukanlah anak yang diharapkan. Orang tua kita menikah karena kecelakaan. Sekalipun seperti itu, Tuhan gak pernah salah. Amin. Tuhan gak pernah salah. Saya temukan banyak anak Tuhan, bahkan mereka sekarang menjadi hamba Tuhan, menjadi gembala. Ada satu saya kenal namanya Pastor Ferry Felani. Pernah dengar gak nama itu? Pastor Ferry Felani. Sampai hari ini dia gak tahu siapa papanya. Dia belum pernah ketemu siapa papanya. Dan dia punya banyak alasan untuk hidup berantakan, untuk hidup asal-asalan. Kan bilang aja ya, namanya juga anak broken home, hidupnya juga bisa broken. Tapi di dalam anugerah Tuhan dia memilih untuk jadi hamba Tuhan. So jangan kita mengatakan, oh kalau keluarga saya hancur pasti saya juga hancur. Belum tentu teman-teman. Saya kenal lagi namanya Pastor Alvin Kurniawan. Itu gembala-gembala semua yang masih muda-muda. Dan dia pun apa? Dia itu pernah tinggal sama almarhum mamanya. 4 kali ganti papa. Banyak juga papanya ya. Kayak koleksi tuh. Ada 4 papanya. Dan semua perlakuannya abusive. Sampai satu kali dia bilang apa? Saya mau pergi keluar kota. Saya mau jadi pembunuh bayaran. Lu kalau lihat mukanya gak ada tampang bro jadi pembunuh. Tampangnya baik-baik. Tapi di dalam anugerah Tuhan sekali lagi. Tuhan selamatkan dia. Tuhan tarik dia gak jadi punya cita-cita yang membahayakan itu. Akhirnya jadi pendeta sekarang. So apapun keadaan teman-teman percayalah. Kalau teman-teman mau dan rindu Tuhan, walaupun keluargaku tidak sempurna, aku mau hidup dipersembahkan untuk Tuhan. Hidupmu pasti jadi berkat. Amin. Haleluya. Nah makanya teman-teman, kalau sudah ditempatkan Tuhan, tidak ada opsi lain selain belajar mengasihi dan menerima keberadaan keluarga kita. Sebuah hubungan yang harmonis dan everlasting bukan terdiri dari orang-orang yang sudah sempurna. Bukan karena keluarga kita itu isinya malaikat semua, ya kan? Sampai rumah udah pada ada buletannya, ada sayapnya, haleluya, haleluya gitu. Enggak. Penuh dengan keterbatasan, tapi apa? Ketika ada orang-orang yang terlatih untuk saling mengampuni, disitulah ada hubungan yang harmonis. Ada hubungan yang everlasting. Itu yang pertama teman-teman ya. Ada kasih dan penerimaan Kristus di tengah keluarga. Yang kedua, kita tidak boleh menjadikan ancaman dan intimidasi sebagai alasan berubah.
Ya kan kadang kita itu suka ngancem kan. Pokoknya papa mama harus begini. Pokoknya koko, cici, adik harus begini. Baru saya mau terima. Nah, kita mengharapkan perubahan dengan ancaman dan intimidasi. Tapi sejatinya di dalam kekristenan kita tidak pernah diajarkan untuk mengancam dan mengintimidasi orang untuk berubah. Tapi justru apa? Di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-7 versi bahasa Indonesia masa kini. Kasih, iya itu kasih, tahan menghadapi segala sesuatu dan mau percaya akan yang terbaik pada setiap orang dalam keadaan yang bagaimanapun juga. Orang yang mengasihi itu tidak pernah hilang harapannya dan sabar menunggu segala sesuatu. Teman-teman, beberapa waktu terakhir Kak Randy konselingin pasangan-pasangan muda. Dan ada beberapa yang masalahnya berat. Ya masalahnya ini kalau secara manusia kayaknya udah gak tertolong. Tapi ketika sepasang laki-laki dan perempuan suami istri ini bilang, iya walaupun perjalanan ini sulit tapi kami mau berjuang sama-sama. Itu jauh lebih ada harapan dibandingkan pasangan yang masalahnya mungkin gak seberapa. Tapi yang satu bilang ini, udahlah saya udah capek. Udah kayaknya ini hubungan gak worth it untuk dipertahankan. Udahlah saya mah maunya pisah aja. Yang begini susah banget teman-teman. Kenapa? Karena dia tidak memposisikan diri untuk bertahan di dalam menghadapi segala sesuatu. Dan dia gak mau percaya bahwa suatu hari sekalipun belum ada tanda-tanda, tapi dia punya iman bahwa suatu hari hubunganku akan membaik. That's love. Sekalipun belum ada tanda-tanda perubahan, engkau tetap mengasihi mereka. Ya, engkau tetap mengharapkan yang terbaik dalam diri mereka. Tidak hilang harapan dan apa? Sabar menunggu segala sesuatu. Kasih itu sabar. Jadi kalau pasangan kita belum berubah, masih ada kebiasaan-kebiasaan buruk, jangan diancam. Awas ya, 3 bulan kamu gak berubah, kita udahan. Terus pasangannya bilang, belum ada 3 bulan. Ya kan? Kita jangan kasih deadline dalam hidup seseorang teman-teman. Ya, karena perubahan itu pekerjaannya Tuhan, bukan pekerjaannya kita. Ya, jadi bagian kita itu adalah mengasihi dengan sabar. Ya, perubahan hidup bagian Tuhan. Nah, ini kita terapkan juga di tengah keluarga kita. Ya, hati-hati boleh di next dengan satu istilah namanya Messiah Syndrome atau sindrom Mesias. Kita pikir kita ini adalah Mesias atas keluarga kita. Ya memang sih kita harus mendoakan, kita harus mengusahakan yang terbaik. Tapi sekali lagi, you are not the Messiah. Mesiahnya siapa? Yesus. Kita nggak bisa, kita nggak punya kuasa untuk mengubahkan manusia. 1 Korintus 3 ayat 6 katakan, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah lah yang memberi pertumbuhan. Karena ini juga pernah ada masanya di Master Plan Youth, itu nggak tahu dari mana bukan kesetanan lah ya. Terlalu bersemangat, anak-anak youth aku omelin aja kerjaan, jadi ayo minggu ini harus begini. Kalau telat kena denda segala macam gitu. Waduh. Ya awalnya sih semangat, lama-lama pada burn out semua, termasuk Kak Randy, capek. Mengharapkan orang berubah itu tidak segampang itu teman-teman. Butuh proses. Ya, dan kita perlu bersabar. Ya, sekali lagi bagian kita adalah untuk mengasihi, mendoakan, mengampuni, menabur kasih dan keteladanan dalam hidup orang lain. Dan biarlah bagian Roh Kudus yang menjamah dan mengubahkan. Wah, teman-teman kalau punya mindset seperti itu, hidupnya pasti lebih damai, lebih tenang. Ya capek tahu kalau kita pasang target di hidup orang. Orangnya belum mau berubah, kita yang lebih bersemangat dari dia. Nggak bisa teman-teman, dianya mesti sadar dulu. Dan menuju sampai dia sadar, itu waktunya tuh Tuhan, kairosnya Tuhan. Ya makanya kalau teman-teman terakhir aku bikin postingan tuh tentang relationship, aku bilang gini, loving is a long term project.
cinta, mengasihi itu adalah proyek jangka panjang. Jangan berharap jangka pendek terus hubungan lo udah pasti sempurna, perfect, harmonis. Enggak segampang itu. Ada proses dan progres yang harus kita jalanin, ya. Nah, sekali lagi itu semua Tuhan yang mengerjakan di dalam kita. Itu yang kedua, teman-teman. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana menghadirkan kasih Kristus di tengah keluarga adalah yang ketiga. Masing-masing anggota itu harus hidup bagi Kristus. Nah, ini yang susah, teman-teman. Karena sekalipun Kristen, belum tentu mau hidup bagi Kristus. Ada gak Kristen yang gak mau hidup bagi Kristus? Ada. Itu namanya Kristen prosetan, bukan Protestan, prosetan. Maunya hidup bagi diri sendiri. Waduh, gak bisa, teman-teman. Kita harus mulai menyadari bahwa hidupku bukannya aku lagi. Makanya di 2 Korintus 5 ayat 15 dikatakan demikian. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi hidup untuk Dia, untuk Yesus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Coba teman-teman bayangin kalau di dalam sebuah keluarga masing-masing anggotanya tidak mendahulukan kepentingan sendiri, tapi mendahulukan kepentingan yang lain. Wow, bukankah hubungannya pasti harmonis, teman-teman? Pasti ada damai dan sukacita. Karena masing-masing tidak mengejar keegoisan dan kebahagiaannya sendiri, melainkan mendahulukan apa yang menjadi kebahagiaan Tuhan dan sesama anggota keluarga. Makanya ada prinsip namanya joy. Bilang sama Karen di joy. Joy itu ada singkatannya, Jesus, others, yourself. Jadikan Yesus sebagai yang pertama dan utama dalam hidupmu. Setelah Yesus siapa? Orang lain, others dulu. Baru yang terakhir, yourself. Disitulah engkau akan merasakan sukacita yang sejati. Karena kalau engkau yang pertama, jadi gak bermakna. Bukan joy tapi yoj. Yourself, others, Jesus. Jesus terakhir lagi, wah itu kacau itu. Ya, jadi pastikan Yesus jadi yang utama dalam hidup kita. Maka semuanya akan kembali kepada jalurnya, teman-teman ya. Kembali kepada rancangan Tuhan yang semula. Nah, belajar beralih dari kehidupan yang self-centered jadi kehidupan yang Christ-centered. Ya, ada satu gambar di sebelah ini ya, teman-teman. Ini khususnya dalam pernikahan namanya the marriage triangle atau segitiga pernikahan. Kalau husband and wife, suami dan istri mau semakin intim, semakin dekat dan semakin harmonis, dua-duanya harus mengarah kepada Yesus. Ya, semakin suami dan istri itu mendekat kepada Yesus, mereka pun semakin dekat, intim, harmonis satu dengan yang lain. Nah, maka dari itu ayo teman-teman, setiap dari kita milikilah hubungan dengan Yesus. Sekalipun mungkin mohon maaf ya keluarganya masih toksik, orang tuanya juga omongannya menyakitkan, kakak adiknya juga hidupnya gak beres, rusuh. Somehow kita bisa tetap survive loh teman-teman. Kenapa? Karena kita punya hubungan dengan Yesus. Belum lagi kalau kita punya support system di gereja, kita punya keluarga rohani, itulah yang memampukan kita. Sekalipun tantangannya berat, tapi kita bisa tetap bertahan. Ya, orang yang siap in a relationship adalah mereka yang sudah menemukan kepenuhan di dalam Kristus. Ya, jadi balik lagi, it's all about your relationship with God. Kalau hubunganmu benar dengan Kristus, maka kehadiranmu di tengah keluarga, kamu bukan lagi mencari dan menuntut kebahagiaan, tapi apa? Membagi kebahagiaan. Ya, dan pasti engkau akan jadi berkat bagi orang-orang di keluargamu, anggota keluargamu. Slide terakhir, ini beneran terakhir teman-teman. Kita baca bareng yuk, dalam bahasa Inggris. 2, 3. Never give up on your family, just like Jesus never give up and always love your family. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saya undang teman-teman boleh bangkit berdiri, pemain musik boleh maju ke depan. Kita naikkan pujian, jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Yesus. Haleluya. Biar kebenaran firman ini boleh kita renungkan kembali dan boleh jadi rema di hati kita. Bahwa setiap keluarga masing-masing dari kita ditempatkan di keluarga kita masing-masing. Bukan sebuah kebetulan, tapi ada maksud dan rencana Tuhan yang dahsyat. Jadikan kami bait suci-Mu Tuhan yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan kami mesbah doa-Mu bagi keselamatan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Katakan jadikan. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan keluargaku. Keluargaku, sekali lagi, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan keluargaku. Kita naikkan pujian ini dari awal. Katakan, Kau telah memilihku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan, ya Allah, Allahku. Kau telah memanggilku, amin, memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan keluargaku. Angkat tangan. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus, yang tiada bercela. Ini masa muda kami Tuhan, dapati suci dan tidak bercacat celah di hadapan Engkau. Haleluya. Yes. Keluarga kami Tuhan. Sekali lagi dengan segenap hati angkat tanganmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan keluargaku. Sekali lagi, jadikan aku yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan keluargaku.
keselamatan keluargaku. bagi keselamatan keluargaku. Amin, amin. Bagi keselamatan keluargaku. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Biar sore malam hari ini setiap anak-anakmu menyadari panggilan kami. Kalau Tuhan sudah memilih kami, menentukan kami untuk jadi bait sucinya Tuhan. Berikan kami kemampuan, berikan kami kekuatan untuk senantiasa hidup kudus, tidak bercacat celah. Ini masa muda kami Tuhan. Kami mau persembahkan seutuhnya kepada Engkau sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu Tuhan. Dijauhkan daripada kami hidup dalam kecemaran, hidup dalam dosa. Tapi biarlah kami belajar Tuhan mulai sore malam hari ini hidup dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus. Supaya kami berbeda dengan dunia ini. Dan keberadaan kami boleh memancarkan kemuliaan Tuhan bagi keluarga kami. Jadikan kami mesbah doa-Mu Tuhan. Bagi keselamatan keluarga kami. Teman-teman, biar malam hari ini yuk ambil waktu sejenak. Berdoa buat papa dan mama. Berdoa buat orang tuamu. Sebagaimana keadaan mereka hari ini, terlepas dari seperti apapun keadaan mereka. Nyatakan dengan iman bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaan mereka. Mari teman-teman ambil waktu yuk doakan orang tua kita masing-masing. Ucapkan berkat buat mereka. Terima kasih Tuhan untuk papa dan mama yang Engkau tempatkan, yang Engkau sediakan bagi aku Tuhan. Aku percaya bukan sebuah kebetulan. Aku boleh terlahir di tengah keluarganya papa dan mama. Tuhan, I speak bless buat mereka ya Tuhan. Biar di masa tua mereka boleh menikmati damai sejahtera. Mereka boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Ampuni aku ya Tuhan kalau aku seringkali melawan. Kalau aku seringkali juga tidak dengar-dengaran kepada mereka ya Tuhan. Tapi biarlah kami jadi anak-anak yang dengar-dengaran. Aku jadi anak-anak yang menjadi saksi Tuhan. Di mana orang tuaku bisa melihat kasih Kristus mengubahkan aku. Aku yang tadinya emosional, aku jadi lemah lembut, aku jadi sabar. Aku tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, tapi aku belajar tunduk kepada mereka karena aku mengasihi Yesus. Berkati keluargaku ya Tuhan. Berkati sanak saudaraku, berkati kakakku, berkati adikku Tuhan. Aku serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau yang beracara di kehidupan mereka, bahwa mereka semakin intim dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Pakai hidupku ya Tuhan. Aku boleh jadi berkat buat mereka, jadi teladan di dalam iman buat mereka. Dan kami percaya berkat Tuhan ada buat keluarga kami. Tuhan mengarahkan tangannya, memberkati keluarga kami dengan shalom kemuliaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya keluarga kami aman di dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya di dalam waktu yang tepat keluarga kami pasti dipulihkan. Keluarga kami pasti diselamatkan. Keluarga kami pasti dimenangkan bagi kerajaan Tuhan. Kami gak tahu kapan waktunya, tapi kami gak pernah berhenti berharap. Karena Tuhan pun gak pernah nyerah sama kami. Kami pun gak mau nyerah untuk mengasihi keluarga kami. Berkati anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, pribadi lepas pribadi. Jadikan kami garam dan terang-Mu di tengah keluarga, di pergaulan, di studi, sekolah, kampus, pekerjaan, relationship, semua aspek dalam hidup kami. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Berkati teman-teman di Sing Youth ini Tuhan, Bernie sebagai ketua beserta dengan Ivi dan juga semua teman-teman Rahmat, Victor, semua yang ambil bagian dalam pelayanan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar ada hati Tuhan bagi generasi di tengah-tengah komunitas kami. Sehingga banyak jiwa-jiwa boleh datang dan diberkati
mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh waktu hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan Amin. amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk teman-teman. Thank you Kak Rindi untuk firman-Nya. Siapa yang terberkati hari ini? Jangan lupa selama kita masih bisa bilang I love you ke orang tua kita nanti pulang dari sini. Jangan lupa diucapin, dipeluk orang tuanya. Oke, teman-teman, kita mau mempersiapkan persembahan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Ya Tuhan, ya Bapak yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu ya Bapak, untuk firman-Mu ya Bapak lewat Kak Randy yang sudah diberitakan hari ini ya Tuhan. Engkau yang berkati pelayanan Kak Randy, Engkau yang berkati keluarganya dan kedua anaknya juga ya Tuhan. Engkau berkati pelayanannya, Engkau berkati kesehatannya juga ya Bapak. Biarkan Kak Randy juga terus menjadi teladan untuk teman-teman di Master Plan ataupun dimanapun Kak Randy berada ya Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan ya Bapak. Engkau berkati tangan-tangan yang memberi, supaya persembahan ini menjadi berguna untuk kerajaan-Mu di bumi seperti di surga ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Pengumuman boleh? Aku persilakan Kak Rohmat. Silakan. Oke, shalom semuanya. Sekali lagi terberkati oleh firman Tuhan, amin. Sekali lagi Karen, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang telah dibagikan. Sangat terberkati sekali tentang keluarga ya teman-teman. Bulan Februari, tema gereja kita tentang keluarga dan bulan Februari juga identik sama bulan kasih sayang ya. Ya gak sih? Oke, ngomongin tentang kasih sayang, minggu depan kita akan ngadain acara. Bukan merayakan Valentine, karena kita mah rohani lah orangnya. Terlalu duniawi lah ngerayain Valentine. Apa itu? Kita merayakan hari kasih sayang. Karena kasih itu adalah Yesus itu sendiri. Kita rayakan. Natal dirayakan, setiap hari kita merayakan Tuhan Yesus. Yoi. Kurang apa coba kita ke Tuhan Yesus? Dirayain terus. Oke. Karena minggu depan kita akan merayakan hari kasih sayang, minggu depan itu konsepnya kita akan ngobrolin seputar kasih sayang yang akan dibawain oleh Koberni dan Civi. Mereka berdua akan ngobrol. Dan setelah itu kita akan berfellowship. Fellowshipnya bakal beda banget. Ada satu hal yang bakal kita lakukan di fellowship itu dan itu pasti bakal seru banget, dijamin bakal seru banget. Saking saya jamin bakal seru banget, teman-teman saya undang kalian untuk ngajak teman-teman yang lain buat datang gitu. Karena ini bakal lebih seru lagi kalau ramean gitu. Gak enak kalau cuma kalau sepi gak enak lah, gak enak. Bakal ada banyak hal-hal menarik yang bakal kita lakukan nanti di minggu depan. Jadi jangan lupa datang ke tempat ini dan ini yang perlu diperhatiin, datang tepat waktu supaya bisa mengikuti acaranya dari awal sampai akhir secara penuh, secara utuh, oke? Kurang lebih itu saja pengumuman kita hari ini. Oh iya, karena acaranya spesial, otomatis kita juga harus pakai baju yang prepare lah. Kita ada dress code ya, dress code-nya putih, kalau nggak putih pink. Nah pinknya pink yang Grace tuh, putihnya Denny gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Terserah nanti mau di-combine putih sama merah, jadi Agustusan gitu, atau black, pink in your area. Gak masalah. Terserah. Jadi apa? Terserah. Pokoknya ada nuansa pink sama atau putih gitu. Kalau gak putih, pink. Oke ya? Oke. Sepertinya itu saja pengumuman kita hari ini. Dan kita akan akhiri ibadah kita pada sore menjelang malam. Kita akan tutup dengan berdoa. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Di akhir ibadah kita akan berdoa untuk hal apapun yang ingin kita doakan teman-teman. Apapun kerinduan kalian, mari kita doakan bareng-bareng. Bapak, kami bersyukur Tuhan kalau pada malam hari ini ya Tuhan, kami sudah menyelesaikan ibadah kami ya Tuhan di tempat ini Bapak. Tuhan, kiranya ya Tuhan setiap kebenaran firman yang telah kami dengar Bapak, tidak lewat begitu saja Tuhan, tetapi dapat tumbuh ya Tuhan. Dan kami ya Tuhan, menjadi orang yang berbeda ya Tuhan ketika kami keluar dari tempat ini ya Tuhan. Karena kami membawa bekal baru ya Tuhan.
bawa hikmat baru ya Tuhan daripada Engkau ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang membawa kasih ya Tuhan di dalam keluarga kami ya Tuhan. Berikan kepada keluarga kami ya Tuhan hati ya Tuhan untuk melayani Engkau ya Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami merindukan itu ya Bapa. Tuhan, kalau sebentar kami akan pulang ya Tuhan. Kami terlebih dahulu ya Tuhan ingin berdoa ya Tuhan untuk terutama ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan Indonesia ya Bapa. Tuhan, lawatlah Indonesia ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Roh Kudus-Mu ya Tuhan, kuasa-Mu ya Tuhan melimpah ya Tuhan atas negeri kami Indonesia ya Tuhan. Di tengah banyaknya problematika yang ada ya Tuhan, di tengah chaosnya situasi yang terjadi ya Tuhan di mana-mana ya Tuhan, pergejolakan politik apapun itu ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu saja Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau saja ya Tuhan yang memberikan damai ya Tuhan untuk kami ya Bapa, untuk bangsa kami di negeri ini ya Tuhan. Berdoa ya Tuhan untuk pimpinan paling teratas ya Tuhan, kiranya ya Tuhan rahmat, hikmat dan daripada Engkau saja Tuhan turun ya Tuhan, dari pimpinan tertinggi sampai yang terendah ya Tuhan di negeri ini, sehingga bangsa ini ya Tuhan bisa menjadi bangsa yang takut akan Tuhan ya Tuhan, dan kami yakin itu bisa terjadi di bangsa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk lingkungan di mana tempat kami tinggal ya Bapa. Kiranya ya Bapa keberadaan kami ya Tuhan dapat berdampak untuk lingkungan kami ya Tuhan. Di tengah-tengah lingkungan yang mungkin ya Tuhan lingkungan kami ya Tuhan gak sebaik itu ya Tuhan, kiranya ya Bapa ada damai-Mu ya Tuhan yang terjadi ya Tuhan di lingkungan kami lewat kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan. Tak lupa juga ya Tuhan kami berdoa untuk keluarga kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk setiap keluarga-keluarga yang ada Tuhan, dimanapun mereka berada, orang tua kami ya Tuhan. Kiranya ya Bapa damai sejahtera sukacita yang kami alami hari ini ya Tuhan, yang kami boleh nikmati hari ini bisa dirasakan juga oleh kedua orang tua kami, oleh saudara-saudara kami ya Tuhan. Dan kiranya ya Tuhan pemulihan terjadi atas keluarga kami ya Tuhan. Dan pemulihan itu biarlah ya Tuhan, kalau Tuhan izinkan bermula dari kami ya Tuhan, kuatkan kami ya Tuhan untuk kami membawa kasih-Mu itu ya Tuhan. Kuatkan kami ya Tuhan untuk menghadapi situasi apapun di tengah-tengah keluarga kami ya Tuhan yang bermacam-macam itu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih banyak ya Tuhan. Kalau sebentar juga kami akan pulang ya Tuhan, kiranya ya Tuhan berkat daripada-Mu menyertai kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih ya Tuhan untuk semuanya Bapak, penyertaan-Mu Tuhan tidak pernah habis bagi kami Tuhan. Mari teman-teman kita arahkan hati kita untuk menerima berkat hanya daripada Tuhan saja. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Pergilah, jadilah berkat untuk sekolahmu, tempat tinggalmu, dan juga keluargamu. Mari teman-teman yang sudah diberkati dan siap menjadi berkat, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Sabtu, Tuhan Yesus memberkati teman-teman.